Tol Solo-Jojo segmen Prambanan Taman Martani bakal dibuka fungsional saat musim mudik Lebaran 2025. Diperkirakan akan ada ribuan kendaraan pemudik yang melintasi tol penghubung Solo dan Jogja ini. Dengan dibukanya tol ini diharapkan bisa membantu mengurai kepadatan arus mudik serta memberikan alternatif perjalanan. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Sarvan Muhana. Ya, Tribuners dapat dilaporkan bila mudik tahun 2025 ini tol Solo Jogja di wilayah Kabupaten Klaten nanti akan tembus hingga Taman Martani di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pihak Polres Klaten sendiri telah melakukan koordinasi lalu lintas dengan pihak Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sementara AKBP Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo Arif Setio melalui Kasat Lantas Polres Klaten AKP Wendy Andranu mengatakan bila pihaknya telah melakukan koordinasi dengan terkait arus lalu lintas dengan kepolisian wilayah Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Lantaran pada musim mudik tahun ini jalan tol Solo Jogja bertambah panjang hingga tembus wilayah Sleman, di mana juga bakal ada jalur fungsional yang akan dioperasionalkan saat momentum ini. Kami berkoordinasi dengan Polresta Sleman maupun Polda DIY untuk bisa membagi arus lalu lintas baik yang dan menggunakan fungsional Taman Martani maupun di Prambanan. Ujar Wendy saat ditemui Tribun Solo ya. Ada beberapa opsi pengaturan lalu lintas yang juga akan diterapkan sesuai kondisi kendaraan yang melintas. Di jalan tol sendiri dipaparkan bila akan dimaksimalkan untuk ke arah Yogyakarta melalui jalur fungsional Taman Martani pada saat arus mudik. Apabila terjadi kepadatan nantinya akan ada kepadatan sepanjang 1 km di jalur fungsional akan dialihkan menuju gerbang tol Prambanan. Demikian bila nantinya ada antrian di gerbang tol Prambanan akan dialihkan atau dikeluarkan ke gerbang tol Klaten. Nantinya juga kendaraan dapat dialihkan ke lintas lingkar selatan maupun utara di Kabupaten Klaten bila ada kepadatan arus lalu lintas. Demikian yang bisa dilaporkan. Untuk Polres Klaten untuk menghadapi operasi ketupat 2025 kita berada di lingkup Polda Jawa Tengah. Nah, perlu kami sampaikan bahwa 8 polda di antara polda-polda yang ada di Indonesia itu nanti melaksanakan operasi ketupat mendahului daripada polda-polda yang lain ya. Jadi TMT-nya nanti di wilayah kita Jawa Tengah ini khususnya di Polres Klaten mengikuti petunjuk atas itu nanti per tanggal 23 kita sudah melaksanakan operasi ketupat. Nah, untuk itu sebelum melaksanakan operasi ketupat tentunya kita sudah melaksanakan langkah-langkah persiapan. Yang pertama tentu kita mempertajam deteksi kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Salah satu diantaranya tentu adalah terkait dengan nanti bagaimana penanganan arus mudik maupun arus balik, karena di wilayah kita ini ada tol baru ya, yang mana nanti tujuan utama diprediksi itu adalah menuju dan keluar dari Yogyakarta ya. Kemudian yang kedua kita juga persiapan personil berikut kompetensi maupun cara bertindaknya. Nanti juga kita akan berkolaborasi dengan wilayah Solo Raya, kita merupakan aglomerasi Solo Raya, dan juga kita sudah melaksanakan langkah-langkah koordinasi awal dengan Polda DIY ya. Ini Pak Kaslantas sudah aktif untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak DIY. Kemudian sarana prasarana perlengkapan tentu kita siapkan, dan juga nanti akan ada pembangunan pos-pos yang tergerak di wilayah Kabupaten Klaten. Yang kedua tentunya kerawanan-kerawanan lain untuk mencegah gangguan kamtibmas, tindak pidana maupun hal-hal lain yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kita sudah melaksanakan kegiatan operasi pekat ya. Ini sudah kita jalankan. Nanti insya Allah di hari gelar pasukan yang insya Allah dijadwalkan tanggal 21 nanti akan kita sekaligus laksanakan pemusnahan barang bukti ya, sedang kita persiapkan. Kemudian personil kita rencanakan nanti sejumlah
318 personil itu adalah dari Polres Klaten, dan kita berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Rekan-rekan Kodim ada 60 personil, Dinas Kesehatan 60 personil, Satpol PP 30 personil, Disub 30 personil, kemudian dari potensi masyarakat ada 60 personil, dan dari Saka Bayangkara kurang lebih 30 personil. Demikian kurang lebih gambaran umumnya. Pospamnya berapa dan rencana? Untuk pospam itu nanti kita ada pos itu kurang lebih ada 8 ya. 8 ini nanti utamanya yang operasional di awal itu ada 7 pos ya. Karena yang satu pos nanti akan operasional di objek wisata, di pengamanan wisata yang di daerah Polan Harjo di daerah Tulung. Pos-pos utama itu memang berada di tempat keramaian masyarakat, yaitu di alun-alun. Kemudian pos yang lain itu tergelar ada untuk membackup kerawanan di jalan tol, yaitu semua ada di titik-titik exit tol. Dan besok itu kan pas arus mudik itu kan juga berbarengan dengan perayaan hari Nyepi ya itu di Prambanan ya, kalau tidak salah seperti apa. Dan nanti besok kan itu juga pasti crowded ya. Ya, baik, tentunya kita harus nanti melakukan persiapan tadi, deteksi hari hanya kapan, kemudian rangkaian kegiatannya kapan. Nah, dalam kaitan itu siaga personil kita tentu akan mempersiapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.